Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar kalbu yang dirahmati Allah, setelah memuji Allah dan bersolawat atas nabinya, izinkanlah pada kesempatan yang sangat mulia ini saya memberikan nasihat singkat dan mudah-mudahan bermanfaat. Para pendengar, pernahkah terbayang bagi kita jika kita atau ketika kita hendak menuju suatu tempat, kemudian kita bingung untuk menentukan arah, dan di situ kita tidak menemukan alat atau sesuatu yang bisa menunjukkan kepada kita arah yang kita tuju. Contohnya, seandainya kita mau ke sebuah tempat di Surabaya misalnya. Dan kita tahu di Surabaya itu kan jalannya padat. Jalannya banyak. Dan hampir sama, mirip-mirip jalannya di sana. Dan kita terhenti di suatu pertigaan atau perempatan yang kita bingung. Ini mau ke kiri, mau ke kanan, ataukah mau lurus. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, ini sebuah perumpamaan. Dalam sebuah perjalanan di dunia, menuju tujuan di dunia, yang menjadikan kita bingung harus menentukan arah kemana. Nah, coba pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya tujuan yang hendak dicapai, yang hendak diraih, ini adalah tujuan akhirat, dan kemudian kita bingung untuk menentukan arahnya, apa yang perlu kita harapkan? Apa yang perlu kita butuhkan? Dan tentunya para pendengar kalbu yang dirahmati Allah, yang kita butuhkan dalam rangka menempuh perjalanan menuju sesuatu yang itu adalah tujuan yang sangat penting, yaitu akhirat, adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan di dunia, di jalan tadi di Surabaya, yang perlu kita butuhkan mungkin hanya petunjuk arah. Oh, kalau ke kanan itu ke Wonokromo, kalau ke kanan, ke kiri itu ke Darmo dan lain sebagainya. Tapi ini urusan akhirat, maka kita sangat sekali butuh petunjuknya. Dan itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk Allah itu sudah dijelaskan dan sangat jelas. Dan Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Allah turunkan di bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan
yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita agar kita selamat nanti di akhirat, tentunya kita akan ambil. Karena kita tidak mau salah arah. Dan para pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu arah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Tetapi yang perlu kita sadar, yang perlu kita tahu, untuk memahami atau untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena petunjuk ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah meminta kepada paman beliau, Abu Thalib. Rasulullah pernah meminta kepada pamannya Abu Thalib untuk bersyahadat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah memerintahkan kepada pamannya, ucapkan la ilaha illallah. Kelak aku akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa engkau telah beriman. Tetapi Abu Thalib menjawab, sekiranya aku tidak takut wanita-wanita Quraisy mencelaku karena aku menyatakan beriman kepada Allah, tentu aku akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kemudian turunlah firman Allah ayat 56 dalam surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar kalbu yang dirahmati Allah, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, karena tidak semudah kita membalikkan kedua telapak tangan, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah sebagaimana sebuah hadis yang jelaskan Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda. Sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu. Wattuqa wal afafa wal ghina. Kalimat selanjutnya. Jadi yang pertama Rasulullah meminta petunjuk kepada Allah. Rasulullah, bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar petunjuk itu Allah tanamkan di dalam hati kita, sehingga kita bisa memahami petunjuk-petunjuknya yang ada di dalam Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Para pendengar kalbu yang dirahmati Allah, kiranya itulah nasihat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah
li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.